Yang pertama, kemampuan koneksi matematis, yaitu kemampuan mengaitkan konsep matematika, baik antara konsep dalam matematika itu sendiri maupun mengaitkan konsep matematika dengan konsep dalam bidang lainnya. Koneksi matematis terbagi dalam 3 macam, yaitu koneksi antar topik matematika, koneksi dengan disiplin ilmu pengetahuan lainnya, dan koneksi dengan dunia nyata. Tujuan siswa memiliki kemampuan koneksi matematis agar siswa mampu untuk mengenali dan menggunakan koneksi antar gagasan-gagasan matematika, memahami bagaimana gagasan-gagasan matematis saling berhubungan dan berdasar pada satu sama lainnya untuk menghasilkan suatu keseluruhan yang koheren atau padu. Mengenali dan menerapkan matematika baik di dalam maupun di luar konteks matematika. Yang kedua, kemampuan representasi matematis. Kemampuan representasi matematis adalah kemampuan siswa yang diukur berdasarkan indikator yang pertama, merepresentasikan dari bentuk ekspresi matematis ke bentuk visual. Yang kedua, merepresentasikan dari bentuk persoalan sehari-hari ke bentuk visual. Yang ketiga, merepresentasikan dari bentuk visual ke bentuk ekspresi matematis. Yang keempat, merepresentasikan dari bentuk persoalan sehari-hari ke bentuk ekspresi matematis. Yang kelima, merepresentasikan dari bentuk ekspresi matematis ke bentuk persoalan sehari-hari. Yang keenam, merepresentasikan dari bentuk visual ke bentuk persoalan sehari-hari. Kemampuan matematis yang ketiga yaitu kemampuan berpikir kritis matematis, adalah kemampuan memberikan keputusan secara tepat dan mengevaluasi alasan mengambil keputusan yang melibatkan pengetahuan matematika yang meliputi berbagai aspek. Yang A, memberi penjelasan sederhana, yaitu mengidentifikasi kecukupan unsur untuk menyelesaikan masalah. Yang B, membangun keterampilan dasar, yaitu mengidentifikasi konsep yang mendasari penyelesaian masalah. Yang C, membuat kesimpulan, yaitu melakukan deduksi dan induksi. Yang D, membuat penjelasan lebih lanjut, yaitu membuktikan kebenaran pernyataan dan menjelaskannya. Yang E, mengatur strategi dan taktik, yaitu mencari alternatif penyelesaian masalah. Yang keempat, kemampuan kecakapan matematis adalah semua aspek keahlian, kompetensi, dan pengetahuan matematika yang diperlukan seseorang untuk menentukan keberhasilan matematika. Keterampilan matematika meliputi kemampuan memahami konsep, kelancaran prosedur, kemampuan strategis, dan penalaran adaptif, serta produktivitas. Yang kelima, kemampuan pemahaman konsep, yaitu kemampuan siswa untuk mengungkapkan makna, menjelaskan, menggolongkan, dan menerapkan konsep. Indikator pemahaman konsep meliputi
A. Menyatakan kembali konsep. B. Memberikan contoh dan bukan contoh. C. Menyatakan kembali suatu konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. Dan D. Menerapkan konsep. 6. Kemampuan komunikasi matematis, yaitu kemampuan siswa merumuskan komponen unsur yang diketahui, unsur yang ditanya, merumuskan unsur pemodelan, strategi penyelesaian, dan jawaban akhir. 7. Kemampuan komunikasi statistis adalah kemampuan memahami informasi statistik berdasarkan aturan-aturan statistik secara tertulis, diagram, atau tabel. Indikator kemampuan komunikasi statistis yang secara umum adalah A. Menggunakan pendekatan bahasa atau notasi istilah lambang atau dengan representasi statistis dalam bentuk rumus, diagram, gambar, tabel, maupun grafik untuk menyatakan, menjelaskan informasi statistis. Yang B. Menunjukkan langkah-langkah penyelesaian masalah statistis dan membuat kesimpulan yang sesuai dalam konteks dan membuat suatu pernyataan berdasarkan gambar atau diagram atau model matematika yang diberikan. 8. Kemampuan berpikir logis matematis, yaitu kemampuan menarik kesimpulan matematis menurut aturan logika dan dapat membuktikan bahwa kesimpulan itu benar atau valid sesuai dengan pengetahuan yang diketahui. 9. Kemampuan berpikir kreatif matematis merupakan kemampuan menemukan banyaknya jawaban matematis yang menekankan pada kuantitas, ketepatan, dan keragaman jawaban. 10. Kemampuan disposisi matematis dapat diartikan sebagai kecenderungan secara sadar dari seseorang yang ditunjukkan selama pengkajian pembelajaran matematika. Dari beberapa definisi disposisi matematis dapat disimpulkan yaitu sebagai keinginan, kesadaran, dan dedikasi yang kuat pada diri siswa untuk belajar matematika dan melaksanakan berbagai kegiatan matematis. 11. Kemampuan berpikir matematis tingkat lanjut. Kemampuan berpikir matematis tingkat lanjut adalah kemampuan non-prosedural yang meliputi 5 aspek, yaitu representasi, abstraksi, hubungan representasi dan abstraksi, kreativitas, dan pembuktian matematis. 12. Kemampuan metakognitif, yaitu kemampuan seseorang untuk mengintegrasikan pengetahuan dan strategi dalam menyelesaikan masalah yang disertai dengan kegiatan memonitor, mengawasi, serta merefleksi proses dan hasilnya. Adapun indikator kemampuan metakognitif yang digunakan secara umum adalah yang A. Mengidentifikasi ciri atau masalah, B.
mengkonstruksi hubungan antara pengetahuan sebelumnya dan pengetahuan baru. C. Memilih strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Yang D. Mengetahui alasan penggunaan strategis. Yang E. Menyelesaikan masalah atau tugas otentik. Yang F. Penjelasan matematis selama menyelesaikan masalah. Yang ke-13, kemampuan pemecahan masalah matematis. Kemampuan pemecahan masalah dalam penelitian menggunakan pemecahan masalah yang secara umum adalah menurut Polya, di mana dalam menyelesaikan suatu permasalahan, siswa mengikuti langkah-langkah pemecahan sebagai berikut. Yang A. Memahami masalah. B. Membuat rencana pemecahan. C. Melaksanakan pemecahan. Dan D. Memeriksa kembali hasil yang diperoleh. 14. Kemampuan pemahaman matematis. Kemampuan pemahaman matematis secara umum menggunakan pemahaman menurut Polya yang membagi pemahaman dalam 4 jenis, yaitu yang A. Pemahaman mekanikal, meliputi mengingat dan merumuskan secara rutin dan menghitung secara sederhana. Yang B. Pemahaman induktif, yaitu menerapkan rumus atau konsep dalam kasus sederhana atau kasus serupa. Yang C. Pemahaman rasional, yaitu siswa dapat membuktikan kebenaran suatu rumus dan teorema. Yang D. Pemahaman intuitif, dapat memperkirakan kebenaran dengan pasti atau tanpa ragu-ragu sebelum menganalisis lebih lanjut. 15. Kemampuan abstraksi matematis, yaitu kecakapan siswa membangun konsep matematis yang berkesinambungan dari konkret ke abstrak, yang meliputi yang A. Mentransformasi masalah ke dalam bentuk simbol. B. Memanipulasi simbol. C. Membuat generalisasi. D. Membentuk konsep matematika terkait konsep yang lain. Dan yang E. Membentuk objek matematika lebih lanjut. 16. Kemampuan argumentasi matematis merupakan kemampuan matematis dalam mengkaji persamaan dan perbedaan strategi yang digunakan, termasuk di dalamnya mengidentifikasi data, menilai kebenaran suatu argumen, termasuk di dalamnya mengevaluasi klaim berdasarkan data, dan kesimpulan yang dapat diterima, mengklarifikasi pernyataan dengan memberi kondisi yang perlu dan cukup, menyusun penjelasan berdasarkan data yang relevan dan yang tidak relevan, menerapkan prinsip dengan menyajikan data yang cukup, dan membuat kesimpulan yang dapat diterima dalam mengambil keputusan. 17. Kemampuan analogi matematis adalah kemampuan siswa dalam A. Menemukan kesamaan dari beberapa masalah serupa, baik itu masalah matematika atau masalah di luar matematika. B.
menentukan berapa kemungkinan hubungan dari beberapa masalah serupa, serta menentukan pola penyelesaian dari masalah target yang belum diketahui solusinya. C. Menentukan target yang ingin diperoleh melalui perbandingan beberapa masalah yang serupa. D. Menentukan jawaban yang cocok untuk menyelesaikan masalah. 18. Kemampuan penalaran merupakan proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Penalaran matematis adalah berpikir mengenai permasalahan-permasalahan matematika secara logis untuk memperoleh penyelesaian. Terdapat dua jenis penalaran matematis, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif merupakan suatu kegiatan, suatu proses, atau suatu aktivitas berpikir untuk menarik suatu kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang bersifat umum atau general, berdasarkan pada beberapa pernyataan khusus yang diketahui benar. Penalaran deduktif merupakan proses penalaran dari sekumpulan premis yang umum untuk mendapatkan kesimpulan yang logis dan valid. Indikator kemampuan penalaran induktif matematis yang dipakai secara umum adalah menentukan kesamaan atribut, menentukan kesamaan hubungan, menentukan perbedaan dalam hubungan matematika, menentukan dua hubungan atau lebih. Sedangkan indikator penalaran deduktif matematis secara umum adalah mengembangkan dan mengevaluasi argumen dan pembuktian, memilih dan menggunakan beragam jenis penalaran dan metode pembuktian. 19. Kemampuan penalaran analogi. Proses penarikan kesimpulan atas dasar keserupaan dengan cara membandingkan dua hal yang berlainan. Kemampuan penalaran analogi secara umum indikatornya adalah sebagai berikut. Yang A, kemampuan mengamati pola dari sebuah gambar atau sebuah bilangan. B. Kemampuan menentukan hubungan antara pola gambar atau bilangan tersebut. C. Kemampuan mengestimasi atau memperkirakan aturan yang membentuk pola tersebut. 20. Kemampuan penalaran generalisasi, yaitu kemampuan menarik kesimpulan secara umum yang dihasilkan dari pengamatan struktur pokok, pola, dan prinsip-prinsip umum dan contoh-contoh khusus sesuai dengan aturan yang melandasinya. Kemampuan penalaran generalisasi secara umum indikatornya adalah sebagai berikut. Yang A, kemampuan menghasilkan sebuah aturan dan pola. Yang B, kemampuan menggunakan hasil generalisasi untuk menyelesaikan masalah. 21. Kemampuan penalaran statistis adalah kemampuan mendeskripsikan atau menjelaskan proses-proses statistik, menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya, dan menasibkan hasil-hasil statistik. Indikator kemampuan penalaran statistik secara umum adalah mendeskripsikan data, mengorganisir dan mereduksi data, merepresentasikan data, dan menganalisis atau menafsirkan data. 22. Kemampuan penalaran
Kreatif matematis adalah kemampuan siswa menarik kesimpulan dengan menginterpretasi suatu permasalahan berdasarkan konsep, menganalisis dan menguji kebenaran dari suatu pernyataan, serta mengamati hubungan sebab akibat dari informasi yang diberikan berdasarkan mathematical foundational, plausible, dan novelty. 23. Kemampuan berpikir komputasi matematis, yaitu kemampuan yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk menggunakan konsep matematika dalam konteks pemecahan masalah dengan bantuan komputasi atau perangkat lunak komputer. Hal ini melibatkan pemahaman tentang konsep matematika, logika, dan algoritma, serta kemampuan untuk menerapkan pengetahuan secara efektif dalam pengembangan solusi komputasi. Beberapa aspek utama dari kemampuan berpikir komputasi matematis meliputi A. Pemahaman matematika, B. Logika komputasi, C. Pemrograman, D. Penggunaan perangkat lunak matematika, E. Abstraksi dan modelisasi, dan yang F. Pemecahan masalah. 24. Kemampuan intuisi matematis adalah kemampuan siswa dalam membuat dugaan pikiran yang berkaitan dengan fakta, strategi, maupun solusi dari soal matematika maupun soal di luar matematika tanpa proses bernalar dan berhitung.